ya begini gitu. Semua rahasia tentang Heni Sagara itu, semua rahasia tentang Maxi, Melvina, yang punya Daviena, terus Mirahayati Dugong, NRL, Feni Frans, itu semua dari dia, dari yang namanya Sela Saukia Uler. Tuh, karena gue udah diserang-serang sama dayang-dayangnya, ya udah gue ngomong aja deh. Karena kalau gue tuh tipikal orang kalau memendam, gue jadi sesek dadanya. Sesek banget dada gue. Jadi karena sudah dibuka di sosial media, ya gue harus menjelaskan di sosial media. Gue gak mau menjelaskan ke satu orang capek, repot banget gak sih? Repot kalau kita harus menjelaskan ke satu orang tuh repot. Gitu. Nah, masalah yang katanya gue meres dia. Meres dari mana? 1 sen pun tidak ada uang masuk, atau dia ngasih uang 1 sen pun tidak ada. Kalau memang kata dia ada, buktikan, tolong buktikan, spill aja, taruh di IG-nya masing-masing dayang-dayangnya atau di IG dia. Spill, tunjukin. Jadi waktu gue lagi di Pattaya, ya kalian tahu kan waktu itu gue sempat 2 minggu yang lalu gue sempat ke Bangkok, terus ke Pattaya, terus ke Vienna, ke Eropa. Saat gue di Pattaya, ya ada namanya Susan. Susan itu nggak tahu sih, gue nggak kenal banget, tapi dia temenan sama si Sela Saukia Uler ini kan. Tiba-tiba out of nowhere dia WhatsApp gue panjang. Nanti gue akan posting. Gue akan posting nanti di IG gue. Panjang kali lebar. Intinya dia membela Sela lah. Terus kucuk-kucuk dia menawarkan tas Lindy Kroko size 30. Gue nanya dong, ini tas Lindy Kroko size 30 untuk apa? Gue nanya, nanti gue akan posting. Ada WhatsAppnya, gue akan posting. Abis gue ngeposting SS-nya, chatnya si Sela Saukia Uler ini, besok akan gue posting yang itu, yang katanya gue memeras dia. Lah, gue bilang, untuk apa tas ini? Gue bilang gitu dong. Ngapain ngasih gue tas? Gak butuh gue tas gitu kan. Karena setelah gue pikir-pikir, gue sama dia kok ruginya banyak ya. Rugi waktu, dengerin dia gibah, dengerin dia ngejelekin teman-teman deketnya. Kan rugi waktu gue, ya kan? Terus kan dikit-dikit bikin story, bikin TikTok gitu-gitu kan. Ya gue kalkulasikan lah kerugian gue. Apalagi gue mempromosikan travelnya yang gue pikir travelnya tuh amanah. Ya udah, karena dia bayar gue nggak pernah, orang bertemu tidak akan money oriented. Ya ingat itu satu hal. Kalau gue sudah berteman sama orang, gue tidak akan money oriented. Apapun akan gue tolong sebisa gue, semampu gue. Karena dia sudah mengecewakan gue, tiba-tiba gue mau disogok pakai tas Lindy Hermes Kroko 30. Ya ngapain ngasih gue tas gue kan udah banyak. Ya gue bilang, dia harus bayar gue profesional. Sesuai sama price yang orang-orang. Kalian kalau ada yang kerja di agency, atau kalian kerja di PH, atau kalian kerja di endorsement agency, kalian pasti akan bengong-bengong ngelihat harga endorsement gue. Bukan begitu deh ya? Ya, kalian pasti akan terbengong-bengong lihat harga endorsement gua. Ya, ini real ya. Silakan yang pernah kerja sama gua, ya di agensi manapun, silakan spill harga endorse gua. Silakan, pasti kalian tidak akan menyangka, tidak akan mendugong-dugong, ya. Jadi setelah gue pikir-pikir, karena gue banyak kerugiannya, ya gue bilang dong sama temennya yang membela dia, gue nggak mau tas lo, kasih aja sini gue duit. Ditanya berapa duitnya, gue bilang gue minta 5M. Gue bilang gitu, bisa ditawar nggak? Ya tawar aja, lu mampunya berapa, bilang temen lu mampu dia berapa. Gue bilang kayak gitu. Sampai detik ini duitnya tidak ada. Duitnya nggak ada, tidak dikasih ke gue. Kalaupun gue minta 10 miliar pun wajar. Karena kan gue waktu itu pasang badan. Kalian kalau ingat, setiap gue live dulu waktu lagi masih happeningnya overclaim ya. Kalau kalian ingat,
Ya, gue itu kalau live ditanya tentang Selasa Hokia overclaim, apa jawaban gue? Gue selalu bilang, dia sudah tidak menjual overclaim. Dia tidak menjual hidrokinon. Padahal sampai detik ini bahkan kalian masih bisa check out skincare overclaimnya dia. Dan sampai detik ini dia masih menjual skincare oplosan berhidrokinon. Kalaupun gue minta 100 miliar pun gak ada masalah. Karena gue sudah membentengi masalah-masalah dia. Paham? Kalaupun gue minta 50M pun gak ada masalah. Karena dia sudah dapat banyak keuntungan dari menipu, bukan membohongi ya. Bohong tuh beda sama nipu ya. Dengan menipu para pembelinya yang dia bilang produknya bagus. Berapa keuntungan yang sudah dia ambil? Berapa keuntungan yang sudah dia dapat? Ya kan? Kalau gue mau minta 5M kek, gue mau minta 50M kek, sah. Tapi sampai sekarang duitnya kagak ada. Malah gue dibilang meres dia. Meres dari mana? Coba netizen, gue mau tanya. Meres dari mana? Yang harusnya dibilang meres itu dia. Karena dia sudah memanfaatkan gue tanpa bayar 1 sen pun. Jadi gue bingung yang mana. Kalau uangnya udah diterima mah enak, gue dikatain begitu bodoh amat. Uang kagak gue dapet, gue bantuin bisnisnya dia, gue jagain dia sepenuh hati. Gue dibilang meres dia. Ntar bener-bener gue peres lu Sela. Tapi lu gembrot, gue pun gak mampu. Nanti besok akan ada sesi dimana chat itu gue post. Kalau dayang-dayangnya bilang mau nunjukin CCTV, tunjukin, karena seingat gue ke rumah dia 2 kali. Bukan ke rumah dia, yang satu ruko yang di Tanah Abang, yang satu lagi rumah dia yang baru jadi ya. Dan dua-duanya diundang ke tempat dia, dua-duanya dia gibahin orang. Kayak mana tuh? Yang dia gibahin tuh the real temen deketnya dia sendiri. Syukur-syukur CCTV-nya ada suaranya. Jadi biar netizen denger semua. Kayak mana mulutnya dia itu ngegibahin temen-temennya dia. Pakai dibilang, nih Dokter Oki, nih aku tahu nih gimana cara dia produksinya, gimana cara dia distribusiinnya. Nih dia nih pabriknya di sini. Kalau NRL tuh pabriknya dari rumah ke rumah. Nanti malam-malam baru dikirim. Dari dia.